Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggita Maharani dari SIK Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum PG Web acara ke-11. Nah, di acara ke-11 kali ini kita tuh melanjutkan di acara sebelumnya yaitu menggunakan Live.js dan Bootstrap. Nah, di acara kali ini tuh lebih menekankan pada tampilan GUI, di mana kita tuh bisa mengkombinasikan menggunakan script Live.js ataupun Bootstrap. Nah, link tersebut bisa juga menggunakan navbar ataupun kontainer ataupun tabel dan lain-lainnya untuk mempercantik dan membuat tampilannya tuh menjadi responsif. Di sini saya menggunakan file yang kemarin di acara sebelumnya, yaitu menggunakan WFSG server, namun saya mengganti judulnya itu menjadi COVID-19 Sleman. Kemudian di sini juga ada pengaturan plugin seperti yang sebelumnya. Nah, di sini yang ditambahkan yaitu menambahkan tampilan navbar di dalam GUI tersebut. Nah, navbar ini tuh digunakan untuk menampilkan ini. Nah, di sini kan saya menambahkan logo UGM dan link UGM serta DTK. Nah, di sini kita mengaturnya di dalam navbar ini. Untuk menampilkan logonya itu kita menggunakan script Ocas navbar brand, kemudian diberikan logonya yang telah kita simpan di dalam IMG src ini, diklik UGM, kemudian ukurannya menjadi 40px. Kemudian di sini juga ada link UGM serta DTK, di mana ketika kita klik UGM ini nanti akan masuk ke website Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, di sini juga ada link Departemen Teknologi Kebumian. Ketika kita klik akan masuk ke website DTK itu sendiri. Selanjutnya ada juga pengaturan kontainer, di mana kontainer ini tuh untuk merapikan tampilan GUI-nya agar petanya itu tuh berada di dalam kontainer tersebut. Nah, pengaturan kontainer itu berada di dalam body di sini. Kemudian kita kasih icon yaitu hospital karena kita mengangkat tema kasus COVID-19, maka saya menggunakan icon hospital dengan judul kasus COVID-19 Kabupaten Sleman. Selanjutnya di bawah ini tuh masih sama seperti yang kemarin. Ini untuk menampilkan pop-up-nya. Selanjutnya itu yang ditambahkan itu di bagian bawah. Nah, di bagian ini saya menambahkan teks di mana artikel itu berkaitan dengan kasus COVID-19 di Kabupaten Sleman. Nah, kita menggunakan kontainer yang fluid, yaitu di mana kontainernya itu tuh masuk di dalam kontainer peta tadi. Namun, artikel ini nanti tuh akan tampil tampil semuka kontainer itu, misalnya di sini. Nah, di sini kan saya menambahkan artikel. Nah, artikelnya itu tuh fit to page dalam kontainer ini gitu, kayak jadi memenuhi ruangan tersebut yang disebut dengan kontainer fluid. Dan kita atur menjadi berada di rata tengah, yaitu text align center. Nah, selanjutnya kita juga menambahkan, saya juga menambahkan tabel, di mana tabel ini tuh berisi tentang data, enggak nih data ya. Di sini data kasus COVID-19 yang berisi tentang kecamatan, jumlah aktif, jumlah meninggal, dan jumlah sembuh. Nah, itu kita masukin melalui kontainer berupa tabel. Di sini dengan judul tabelnya itu bertemakan dark.
Kemudian yang paling atas itu, yang paling ini namanya nama kolomnya itu tuh dibuat menggunakan TH sesuai dengan mau diisi apa. Kalau saya isi kecamatan, jumlah aktif, jumlah meninggal, dan jumlah sembuh. Nah, untuk mengisi masing-masing baris di dalam kolom itu, kita menggunakan TD sesuai dengan data yang akan diisi. Selanjutnya, saya juga menambahkan uh, YouTube video tentang vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sleman, di mana pengaturan itu tuh terletak di bawah tabel supaya videonya ini tuh juga terletak di bawah tabel tersebut, tabel tadinya. Nah, di sini saya menggunakan skrip dari YouTube yang diambil dari akun Kabupaten Sleman. Nah, di sini saya mempastekan di bagian iframe ini, kemudian diatur ukuran lebar dan tingginya yaitu 600 dan 350. Nah, di sini saya juga menambahkan kayak watermark itu di bawah YouTube, di bawah videonya dengan script yaitu departemen ini div class text center teks secondary Departemen Teknologi Kepedulian Sistem Informasi Geografis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil dari skrip WFS. WFS GeoSaver ini. Nah, untuk menampilkan petanya itu tidak lupa kita juga menyambungkan petanya itu di dalam WFS GeoSaver.php. Nah, di sini yang saya ambil itu peta kasus COVID-19 seperti sebelumnya, namun saya pertambah komponennya yaitu keterangan dan juga tabel serta video untuk menambah tampilan GUI-nya supaya semakin informatif dan responsif. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasilnya di dalam website. Nah, pertama itu terdapat komponen navbar yang telah saya jelaskan tadi, yaitu saya menambahkan logo UGM serta link untuk masuk ke website UGM serta DTK. Selanjutnya di sini ada icon dari fasilitas kesehatan sendiri, kemudian ada judulnya yaitu kasus COVID-19 Kabupaten Sleman. Selanjutnya di sini ada petanya yang telah saya upload di WFS GeoServer. Selanjutnya di sini ada plugin yang telah saya buat di acara sebelumnya. Di sini juga bisa mengganti base map-nya sesuai keinginan yang ada di sini, sesuai pilihan. Kemudian di sini juga ada marker yang telah dipanggil di acara sebelumnya melalui database. Kemudian di sini ada legenda, di mana legenda itu ketika petanya itu berwarna krem, itu merupakan kelas rendah. Jadi wilayah tersebut itu tidak berdampak tidak sedikit adanya COVID dan tidak ada potensi penyebaran COVID yang besar gitu. Di sini ada rentangnya yaitu 94 sampai 295. Sedangkan yang kelas orange itu kelas yang bisa dibilang penyebarannya itu cukup sedang. Nah, sehingga wilayah tersebut tuh bisa berpotensi untuk menyebarkan virus corona namun tidak terlalu tinggi. Nah, sedangkan yang merah ini ada di 2 kecamatan yaitu Sleman dan Depok, di mana wilayah ini sangat berpotensi untuk menyebarkan penyakit COVID di wilayah-wilayah lain sehingga perlu adanya isolasi. Nah, di sini adanya artikel yang yang menjelaskan legenda dari ini. Kemudian pemerintah Kabupaten Sleman itu tuh mendorong untuk warga Sleman untuk
selalu disiplin dan menerapkan protokol kesehatan sesuai Pergub Nomor 37 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus di tahun 2019. Nah, di sini juga ada eh, tabel data kasus COVID-19 di semua kecamatan di Kabupaten Sleman. Selanjutnya, ini saya telah menyisipkan video tentang vaksinasi yang diambil dari Sleman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 membuat tubuh lebih kebal karena Nah, di sini ada seperti watermark gitu yang bertuliskan BPK dan sistem informasi geografis. Dan sekian penjelasan GUI dari saya. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.